ini sore hari ini merenungkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu, wa la yabqa minal Quran illa rasmuh, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ya, malam hari ini saya ingin kita semua merenungkan hadis ini. Bu, bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu saat ini mulai terjadi kebenarannya? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Mohon maaf Bang Haji Suwandi, saya tanya, masjid yang ada di kota Medan bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Bu, musola yang ada di Polonia megah-megah apa tidak? Beberapa musola pakai AC bahkan, Bang. Betul? Tapi tengoklah fungsi masjid dan musola yang ada sekarang ini. Enggak ubahnya laksana sebuah museum. Tahu museum? Tempat menyimpan barang-barang antik. Yang isi masjid dan musola di tempat kita sekarang rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Sementara yang anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik nyari warung-warung kopi. Banyak dari kita sekarang ini cuma menjadikan masjid sebagai tempat ibadah saja. Padahal baginda Nabi nih menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di dalam masjid baginda Nabi sholat berjamaah. Ya, nggak apa-apa. Bentar ya, azan dulu ya. Abu Yazid Al-Bastami sedang mengajar. Sayup-sayup kedengaran suara azan. Beliau berdiam diri sebentar lalu melanjutkan pengajarannya. Selesai ngajar, ada santrinya yang protes. Ya Tuan Syekh, ya, bukankah sholat di awal waktu itu pahalanya besar? Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bastami tersenyum. Yang kita lakukan sekarang pun pahalanya nggak kurang dari sholat awal waktu. Kenapa? Karena sholat awal waktu merupakan sunnah, menuntut ilmu tingkatannya wajib. Ya, maksud saya nih, saya bikin pagar aja dulu, Ustaz. Jangan sampai ada orang lewat teriak-teriak, itu Haji Kiki gila tuh. Udah azan bukannya sholat malah tetap ceramah, enggak. Maksud saya, kita ngambil ilatnya, ya, demi kesempurnaan acara ini, sholat asalnya kita mundurin sedikit. Setuju? Kenapa? Sekali lagi, sholat awal waktu dalam Islam hukumnya sunnah, sedangkan menuntut ilmu hukumnya wajib. Baik, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi sholat berjamaah, tentu. Tapi di dalam masjid pula baginda Nabi mengajar agama, memang. Dan di dalam masjid pula baginda Nabi melakukan politik, ya. Di dalam masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa sekarang kita menjadikan masjid sebagai tempat ibadah saja? Ketika ada orang ngomongin politik di dalam masjid, banyak dari kita diprotes, Bang. Syauki, masjid itu tempat suci, politik kotor. Jangan campurkan politik dengan agama. PKI yang ngomong begini. Kau begitu, buka perjanjian Ubaidiyah. Lihat Fathul Makkah, di mana Rasulullah membuat itu semua di dalam masjid. Bang, kalau di dalam masjid kita sudah nggak boleh berpolitik, maka percayalah
politik Indonesia yang pegang cuma dari dua golongan. Apa? Kafir dan munafik. Kalau itu terjadi lagi, maka artinya kita umat Islam akan jadi penonton di lapangan sendiri dan kita cuma jadi tamu di rumah sendiri. Akhirnya kita juga yang hilang. Tapi kan politik itu kotor, Syauki. Politiknya yang kotor, orangnya. Islam itu indah. Islam itu juga agama politik, Bang, bukan untuk ibadah saja. Cikal bakal politik dalam Islam disebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang gak tahu, tanya sama ahlinya. Itu kan politik tuh, betul. Cuma politik Islam ini pertama, sifatnya itu banyak dan ahlinya. Yang kedua, politik Islam ini warnanya pun hitam dan putih. Politik Indonesia sampai saat ini 50+1. Warnanya abu-abu. Sampai orang tua saya dulu mundur dari petugas partai gara-gara bingung yang dihadapin muka apa topeng ini, Pak. Bener-bener nih, saya kasih contoh nih. Bu, ada 3 orang kiai berdebat sama 10 insinyur soal kunut subuh. Kira-kira ibu pegang mana? Ayo. Ada 3 orang kiai berdebat sama 10 insinyur soal kunut subuh. Ibu pegang mana? 3 kiai. Kan banyakan yang insinyur. Walaupun cuma 3 ahli. Betul. Itu dalam politik Islam. Dalam politik Indonesia yang menang 10 insinyur. Makanya sampai saat ini kunut masih pada masalah. Satu masjid pakai kunut, yang lain nggak pakai kunut, nggak tegur-teguran. Kenapa? Karena sistem politik yang menang 10 insinyur. Itu bahaya tuh. Atau saya balik biar lebih gampangan lagi. Bu, ada 3 insinyur berdebat sama 10 kiai soal struktur bangunan. Kira-kira megang mana? 3 insinyur. Kenapa? Walaupun hitungannya dikit, tapi kan ahli. Tapi kalau politik Indonesia 10 kiai yang menang. Pertanyaannya, bagaimana nasib bangunan? Bu, bangunan bakal kuat kalau baca Yasin 3 kali. Nggak ngaruh. Jadi jangan alergi lagi kita berpolitik dalam masjid. Setuju? Cuman saya mau pesan untuk para penceramah yang mau bicara politik di dalam masjid, tetap gunakan etika dalam Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatul hasanah, dengan cara-cara dan ucapan yang baik-baik saja. Jangan semuanya disalahin, ya. Tuh, yang pertama, masjid sebagai pusat kegiatan umat. Ayo kita makmurkan masjid-masjid yang ada di tempat kita. Setuju? Ajak anak-anak kita untuk menghidupkan masjid-masjid kita, Pak, di Polonia ini pada khususnya. Setuju? Masjid bagus, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Yang kedua, Islam hanya dikenal sebatas cerita. Dan ini pun sudah mulai terjadi. Bu, sangat kita rasakan bahwa Islam di Indonesia ini menang secara kuantitas, tapi kita Islam kalah secara kualitas. Berasa apa tidak? Kita umat Islam, Bang, menang secara hitungan, tapi miskin kita secara prestasi. Ya, Bu, kan memang kita rasakan, Bu, memang sangat kita rasakan bahwa 2024 ini kita di Indonesia sedang berpacu dalam agama. Melodi lagi. Dari tadi saya ngomongin agama kok. Bang, izin Bang,
Ini ibu-ibu kemana-mana pikirannya nih Bang. Udah kayak ikan mas koki, mata doang melek sama mulut mangap, ditanya nggak tahu. Bu, kenapa Islam bisa mundur belakangan ini di Indonesia? Karena nilai silaturahmi kita saat ini sudah mulai hilang di antara kita. Kalau dalam ilmu Pancasila diajarkan apa? Musyawarah untuk mufakat. Itu silaturahmi. Kan sangat kita rasakan. Jangankan di Jakarta, di Medan ini, di Polonia ini Pak, sudah kita rasakan gaya hidup kita sekarang sudah nafsi-nafsi, sudah sendiri-sendiri. Padahal saking pentingnya silaturahmi, baginda Nabi sampai mengajarkan, ayyuhal muslimun kun kaliyadain. Orang-orang Islam, jadilah kalian seperti dua tangan ini. Walatakun udhunain, dan jangan jadi kalian seperti dua telinga ini. Subhanallah. Saya diajarin tamsil hadis ini oleh guru saya, ya, Al-Mukarram Kiai Haji Sahroni. Beliau mengajarkan, coba kita lihat, kenapa Nabi nyuruh kita jadi dua tangan bukan dua kuping. Padahal yang bareng kemana-mana itu telinga, betul. Tengok telinga ini, walaupun dia kemana-mana bareng tapi nggak pernah ketemu. Bener-bener itu lihatnya hebatnya baginda Nabi. Iya kan? Kuping kanan sama kuping kiri ini kan kemana-mana kompak. Pala nengok ke kanan semua. Pala nengok ke kiri semua. Apa pernah ketemu? Enggak pernah. Justru Nabi mencontohkan kita kayak dua tangan ini. Subhanallah. Lihat dua tangan kita nih. Ini dua tangan kita nih, kanan sama kiri beda apa sama? Beda. Kanan sama kiri kok sama. Kalau sama tuh kanan-kanan. Iya kan? Nih ibu bener masuk angin kayaknya deh. Nggak apa kali lah nih ibu kita nih. Bu, tangan kanan sama tangan kiri beda apa sama? Beda, tapi tetap akur. Akur sekalipun beda, betul apa betul? Coba, pernah ngelihat polisi baris? Pernah ngelihat pemuda-pemuda Demokrat baris berbaris? Gagah apa tidak? Di mana kuncinya? Dua tangan kerjasama. Coba lihat kalau lagi pemuda-pemuda Demokrat baris berbaris, saat tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah, dia mundur aja ke belakang. Itu enggak apa-apa Bang. Begitu yang kanan maju ke depan, yang biar yang aja maju ke malu depan, yang kanan nggak ngotot nambah periode, dia mundur aja ke belakang. Makanya jalannya jadi gagah. Betul. Coba pemuda-pemuda Demokrat saat baris berbaris tangan yang nggak ada yang mau ngalah.